Mario Dandi Satrio, penganiaya David Ozora, didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Hal yang sama juga dijatuhkan kepada Shane Lucas yang merekam penganiayaan ini. Apakah dakwaan ini sudah tepat untuk keduanya melihat dampak yang ditimbulkan kepada korban? Kita bahas pada malam hari ini bersama Mas Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Mas Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Mas Fikar, saya yakin Oke, Mbak. mengikuti persidangan perdana pembacaan dakwaan tadi, Ya, apakah sejauh ini sudah tepat dakwaan yang diberlakukan kepada dua pelaku ini, tersangka atau terdakwa ini? ya, ya. Saya kira jaksa sudah memperhitungkan fakta-fakta yang didapat di dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian di penyidikan. Ya, atas dasar itu kemudian jaksa menyimpulkan, merumuskan dakwaan sebagai penganiayaan berat yang direncanakan, gitu ya. Jadi betul tadi ancamannya 12 tahun. Kalau tidak pakai rencana itu penganiayaan saja 2 tahun, kalau luka 5 tahun, kalau mati 7 tahun bahkan. Tetapi kalau dengan merencana itu memang menjadi berat, jadi 12. Nah, soalnya apakah yang dilakukan oleh Dandi Mario ini dengan rekannya itu sama derajatnya atau tidak. Nah, menurut saya ketika itu dilakukan karena Shane itu juga ada di tempat, maka dalam perspektif hukum pidana Shane juga bisa dikualifikasi sebagai peserta, gitu ya, pelaku peserta. Nah, pelaku peserta itu bagian dari konsepsi tentang pelaku. Jadi kalau di dalam pasal 55 KUHP disebutkan bahwa yang disebut pelaku adalah yang melakukan sendiri, ya, yang menyertainya, kemudian yang memberi peluang untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi ada 3 kualifikasi sebenarnya yang disebut pelaku. Pelaku langsung, pelaku yang menyertai, dan pelaku yang memberi kesempatan, gitu. Jadi itu sama, gitu, derajatnya sama antara yang ketiga itu karena sama-sama sebagai pelaku sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 55 KUHP. Begitu, Mbak. Iya, Mas Fikar, berarti kalau menurut Anda pasal yang diterapkan kepada Shane sudah tepat ya, karena kuasa hukum sejak awal meminta agar Shane bisa bebas, diberikan pasal yang tepat atau cukup ringan, tidak sama dengan Mario Dandi. Iya, keterlibatannya ada di situ dan tidak melakukan pencegahan. Saya kira itu yang dirumuskan oleh jaksa sebagai bagian dari pelaku, gitu. Ya, mestinya ketika mengetahui Shane itu Mario itu akan melakukan satu tindakan, yang normal adalah Shane itu mencegah sebenarnya, ya, kalau memang dia tidak punya urusan apa-apa dengan korban, ya, mestinya dia mencegah, atau paling tidak pencegahan itu bisa dilakukan dengan cara memberitahu kepada orang lain, ya, orang lain dalam hal ini adalah penegak hukum atau orang tuanya umpamanya, untuk bisa mencegah kalau dirinya tidak bisa mencegah sendiri. Tetapi karena itu tidak dilakukan, maka ya sama dengan orang yang ikut, gitu, ikut melakukan tindak pidana, gitu. Nah, karena itu hukum pidana kita merumuskan seperti itu, gitu ya. Orang yang dikualifikasi sebagai pelaku adalah orang yang melakukan itu sendiri, kemudian orang yang menyertai melakukan, dan orang yang memberi kesempatan untuk melakukan, gitu. Nah, itu yang yang kemudian itu dikualifikasi sebagai pelaku. Iya. Begitu, Mbak. Iya, Mas Fikar, bagaimana dengan masih soal Shane ya? Bagaimana dengan soal statement dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa Shane berada di bawah tekanan dari Mario Dandi untuk merekam itu berada di saat itu? Bagaimana dengan itu? Nah, ini yang harus dibuktikan oleh pernyataan penasihat hukumnya. Apakah Mario Dandi, apakah Shane itu bawahannya Mario Dandi umpamanya dalam satu pola relasi pekerjaan, gitu. Apakah Shane itu orang suruhan atau apapun lah yang namanya, yang pola relasinya tidak seimbang, gitu. Tetapi sepanjang
sepanjang Shane itu statusnya adalah sebagai teman, ya, maka hukum melihatnya tidak ada pola relasi yang menekan. Kecuali Shane itu umpamanya, mohon maaf, ya, pembantunya Mario. Ya, pembantunya, gitu, pembantu pelaku gitu. Umpamanya dia anaknya pembantu atau memang pembantu. Nah, itu ada pola relasi menekan, itu bisa dibuktikan seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau statusnya sebagai teman itu agak sulit, gitu ya, agak sulit, kecuali mungkin, nah seperti yang terjadi pada kasus yang sekarang sedang diributkan itu, relasi perempuan dan laki-laki dewasa dengan perempuan yang belum dewasa. Nah, itu jelas tuh ada pola relasi yang menekan gitu. Betul. Nah, sehingga meskipun umpamanya terjadi kejahatan, dalam hal ini umpamanya dalam kasus yang ada kejahatan seksual itu terjadi karena kesepakatan, karena konsen gitu ya, tetap itu dikualifikasi sebagai kejahatan gitu. Karena yang satunya masih anak-anak gitu. Ya, kekerasan terhadap anak. Nah, itu seperti itu ininya. Tapi kalau dalam kasus ini, ketika Mario dan Shane itu statusnya adalah berkawan, ya, sama-sama teman gitu ya, maka agak sulit gitu. Sulit ya. Membuktikan atau mendalilkan bahwa ada pola relasi yang menekan di antara keduanya. Oke. Ya. Mas Fikar. Ya, Mas Fikar, kalau misalnya kita lihat sekarang AG sudah menjalani sidang dan kemudian karena statusnya masih anak, sidangnya memang berlangsung cepat ya, vonisnya sudah ada 3,5 tahun penjara. Apa kira-kira berkaitan dengan yang Mario Dandi dan juga Shane Lucas, apakah kemudian Anda melihat akan betul-betul terjerat di titik maksimal, di hukuman maksimal? Karena kita tahu ada rencana dari kuasa hukum untuk menggeser ini, membuktikan bahwa ini tidak berencana, ini tidak terencana. Iya, kalau AG itu orang dewasa, dia hukumannya itu 7 tahun. Ya, sekarang kan dijatuhi setengah, karena menurut Undang-Undang Peradilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, anak hanya bisa dijatuhkan separuh dari orang dewasa. Nah, artinya apa? Kalau AG itu orang dewasa, dia 7 tahun tuh sebenarnya hukumannya. Ya, nah karena itu ketika ini, bagaimana dengan Mario dan Shane gitu. Nah, Mario dan Shane bukan anak-anak lagi, gitu kan? Mario dan Shane bukan anak-anak lagi. Kemudian ancaman maksimalnya 12 tahun, gitu. Nah, menurut saya ini pakai logika matematis gitu. Kalau pembantu saja bukan pelaku utama seperti AG itu dihukum 7 tahun, maka Mario dan Shane ini di antara 7 sampai 12 gitu. Oke, betul. Jadi minimal 7, tidak bisa lebih dari 12 begitu. Oke, baik. Jadi kita landasannya dari situ dan semoga kemudian betul-betul kemudian di persidangan nanti terbukti untuk unsur perencanaan itu ya, Mas Fikar ya. Baik. Mas Fikar, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Oke, Mbak Putri, terima kasih. Sehat selalu. Oke, sama-sama Mbak Putri.